Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kita berjumpa pada kali ini akan membahas tentang bagaimana mengenal dan menulis huruf Arab yang sederhana, yang biasa digunakan atau biasa ditulis oleh para pelajar dalam menulis tulisan Arab, baik menjiplak Al-Quran atau mengartikan kitab. Kita kebanyakan menggunakan tulisan-tulisan resmi, dan hal ini pelajaran tentang penulisan tulisan resmi disebut dengan huruf-huruf khot atau tulisan nashi atau khot nashi. Khot nashi itu dari artinya adalah khot naskah atau khot yang biasa digunakan untuk ragam resmi, baik surat menyurat atau tulis menulis yang sekiranya mudah dibaca. Sementara untuk yang jenis kaligrafi atau hiasan itu biasanya agak rumit, tidak mudah dibaca. Akan tetapi karena tujuannya hanya sebagai hiasan, yang bisa membaca hanya sesama-sama yang ahli dalam kaligrafi. Akan tetapi kalau khot nashi ini itu tulisannya sangat sederhana dan mudah dibaca. Dan contohnya ini adalah huruf Arab atau khot nashi, jenisnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Yang pertama kita lihat, ini adalah alif, kemudian ini ba, kemudian ini ta, ini sa, ini jim, ini ha, ini kho, ini dal, zal, ra, za, sin, shin, shot, dot, to, ro, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini cuman ini ditulis dengan menggunakan tulisan menggunakan pen khot, yaitu pen yang ujungnya dipotong. Biasanya kalau mau tulis kaligrafi itu menggunakan pen khot yang mana ujung pensilnya dipotong. Seperti ini contohnya. Ujung pensilnya dipotong kurang lebih sekitar 45 derajat, ditipiskan, dua sisinya dipotong, kemudian dibuat tipis terlebih dahulu, kemudian ujungnya dipotong sekitar 45 derajat. Ini digunakan untuk menulis khot atau tulisan indah, khot yang bertujuan untuk kaligrafi atau tulisan indah. Sementara kita tidak ke sana dulu, kita menggunakan pensil biasa dulu, atau potlot, atau ya pensil, atau menggunakan pulpen dulu, karena para pelajar itu biasanya tidak menggunakan pen kaligrafi untuk menulis Arab, pakai pen biasa atau pensil biasa yang digunakan. Sekarang kita belajar menggunakan pen biasa terlebih dahulu. Saya rasa mari kita persiapkan terlebih dahulu buku dan pennya. Saya menggunakan pensil. Kenapa? Tujuannya seumpama ada kesalahan bisa kita perbaiki, bisa dihapus, kemudian kita tulis ulang. Mari yang pertama kita tulis cara menulis huruf alif. Membuat huruf alif itu tegak lurus, ditarik dari sisi atas ke bawah seperti ini. Seperti ini alif. Kenapa ini kok tidak sampai ke atas? Karena terlalu besar kalau ukurannya sampai ke atas. Karena sebenarnya
pada setiap huruf itu ada ukurannya. Kalau kita nanti ada ketika masuk pada pelajaran kaligrafi, nanti akan ada ukuran menggunakan titik. Berapa titik tingginya tergantung tebal tipisnya pensilnya, seperti itu. Karena ini menggunakan pensil, maka kita kira-kira saja, kira-kira sekiranya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan dalam penulisan abjad Arab itu, dan khususnya huruf nasi, itu ada garis utama. Saya anggap ini adalah garis utamanya, karena nanti ada posisi alif, posisinya berada di atas garis. Anggap ini adalah garisnya, maka alif saya taruh di atas garis ini, karena memang posisi alif berada di atas garis. Saya ulang sampai beberapa kali agar mudah difahami. Sudah. Kemudian kita beralih kepada huruf ba. Kalau kalian kurang, bisa dipraktikkan di rumah, bisa diulang-ulang videonya, tidak apa-apa. Kemudian kita beralih kepada huruf ba. Huruf ba itu bentuknya seperti perahu, seperti ini, cuman titiknya ada di bawah. Ba, ta, sa itu sama, hanya beda di titik. Kalau ba titiknya ada di bawah, kalau ta titiknya ada di atas 2, kalau sa titiknya ada di atas 3. Ini ba, buat lagi sama, ini buat ta, ini buat sa, seperti ini. Cara nulisnya dari sisi sini, dari sisi kanan, tarik ke bawah sedikit, kemudian tarik ke kanan, ke kiri, tarik ke atas, seperti itu. Saya ulangi lagi. Ba, ta, sa, seperti itu. Kemudian setelah itu huruf jim. Huruf jim seperti ini, posisinya menggantung. Kepalanya ada di atas, kemudian badannya ada di bawah. Cara menulisnya dari sisi atas, dari sisi kiri ditarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah, agak melengkung. Seperti ini kita praktekkan. Nah, jim ada titiknya, agak miring, kemudian kasih perut. Ha tidak ada titik, kemudian kho ada titiknya di atas, yang membedakan adalah titik. Saya ulangi lagi. Kepalanya ada di atas, anggap ini adalah garisnya, garis tengahnya. Kepalanya ada di atas, jangan lupa kepalanya ada di atas, kemudian badannya ada di bawah. Maaf, seperti ini ya, titik. Tidak perlu ada titik kalau ha, kalau kho ada titiknya, titik 1 di atas. Kemudian huruf dal, saya geser ke atasan. Huruf dal itu ada di atas garis, bentuknya seperti orang yang sedang jongkok, seperti ini. Ini dal. Antara dal sama zal itu bedanya adalah titik. Sama, kalau bentuknya sama, cuman bedanya ada di titik. Seperti itu. Kemudian setelah dal, saya rasa kita cepat saja.
Nanti kalau seumpamanya kurang bisa diulang-ulang videonya biar tidak membosankan. Kemudian huruf ro. Nah, ini ro-nya sudah. Ini adalah huruf ro. Ro itu mempunyai dua bentuk huruf. Yang pertama bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bentuknya seperti ini. Ro dan za itu sama bentuknya. Hanya bedanya kalau ro tidak ada titiknya, sementara za itu ada titiknya di atas. Bisa menggunakan yang model pertama dulu. Model pertama seperti ini. Ro, za sama, tinggal ngasih titik saja. Kalau mau dibuat za, tinggal ngasih titik saja. Tarik ke bawah sedikit, kemudian nah seperti ini. Ro yang model pertama. Za kalau mau dijadikan za kasih titik. Kemudian model yang kedua, yang model yang seperti ini, tinggal tarik melengkung ke bawah, kemudian tarik ke atas. Tarik melengkung ke bawah, tarik ke atas. Seperti ini. Ro ini tidak ada titiknya, za ada titiknya. Setelah itu huruf sin. Huruf sin. Oh ya, ro itu posisinya berada di tengah garis. Sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Kalau ini kenapa kok dibilang menggantung? Karena yang di bawah lebih panjang. Ha itu lebih panjang karena disebut menggantung karena lebih panjang ke bawahnya. Kalau ro dianggap berada di tengah karena agak seimbang antara yang di atas sama yang di bawah. Nah, sekarang huruf sin. Huruf sin ini ada huruf kayak sikat gigi, atau cuman giginya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada perutnya, ada mangkoknya di belakang. Itu bentuknya huruf sin. Posisinya berada di tengah garis. Kepalanya sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Ini anggap garisnya, maka sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Kemudian shin itu ada sama dengan sin, cuman yang membedakan adalah ada titik 3-nya yang membedakan. Sama bentuknya, giginya ada 3, kemudian yang beda adalah titiknya saja ditambah titik 3. Shin namanya. Kalau di Indonesia itu biasanya ditulis SY. Kalau sin biasanya S biasa. Sin kemudian shin. Itu cara menulisnya. Saya ulangi karena barusan kena tutup. saya hapus. Tulisan yang besar di atas itu kena tutup. Ini sudah ada berapa tiga baris, jadi tidak muat kameranya. Saya buat ulang. Bentuknya seperti ini, dari sisi sini, dari sisi kanan tarik ke bawah seperti ini. Tinggal kasih titik. Nah, seperti itu cara buat sin. Kemudian setelah sin adalah huruf shod. Ini adalah huruf shod. Bentuknya agak bundar, kepalanya agak oval. Kemudian ada ekornya sama dengan huruf sin, ada mangkoknya di belakang. Shod sama dot sama, bedanya hanya di titik saja. Nah, cara menulisnya saya shod dari tengah dulu, dari sisi tengah ke kanan ditarik seperti ini, kemudian kasih mangkok. Posisinya sama dengan sin, berada di tengah garis. Bedanya bukan pakai gigi. Shod.
buat lagi short seperti ini. Nah, ini dot. Cara pengucapannya itu biasanya pipi melempung atau apa namanya, angin ditaruh di pipi. Dot. Short, ada short, ada dot, ada sin, shin, short, dot. Seperti itu. Dot. Kemudian huruf to. Mana huruf to? Ini adalah huruf to. Bentuk kepalanya sama dengan short, cuman tidak ada mangkoknya. Akan tetapi ditambah alif di belakangnya. To. Caranya seperti ini, kemudian alifnya tarik dari atas ke bawah. Prakteknya seperti ini. Kepala, buat kepala sama dengan short terlebih dahulu, cuman jangan dikasih mangkok, kemudian tarik dari atas ke bawah. To. To. Lo itu ada titiknya. Ada do, ada zo. Ada dot, ada zo. Bedanya kalau dot di cara pengucapan dan bentuknya berbeda. Cara pengucapannya, kalau dot itu angin ditaruh di pipi, kalau zo angin dikeluarkan di bawah gigi atas sedikit. Zo seperti itu, tidak ditahan. Kalau ini ditahan. Zo. Saya ulang lagi. Buat to sama dengan buat short, cuman tidak ada mangkoknya. Seperti ini. Sudah. Kemudian pindah ke huruf berikutnya. Huruf ain. Huruf ain. Ain itu menganga. Ain seperti ini. Badannya sama dengan ha. Ini hampir sama seperti ini, cuman nanti kepalanya yang berbeda. Ada ain sama ghin. Anggap garisnya menggantung juga posisinya. Kita buat kepalanya dulu, ain menganga seperti ini, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Ain. Ghin ada titiknya. Ain tidak perlu dikasih titik. Ghin ada titiknya. Itu. Kemudian huruf fa. Fa sama dengan huruf ba. Bedanya di kepala. Kepalanya fa itu bundar. Ada kepalanya yang bundar. Kalau ekornya sama dengan huruf ba. Contohnya seperti ini. Huruf fa berada di atas garis. Seperti ini. Fa. Ekornya jangan dibuat melengkung. Agak datar seperti ba. Berada di atas garis. Fa. Ini. Fa. Kemudian qaf. Beda antara qaf dengan fa, berbeda walaupun kepalanya sama. Kalau kepalanya sama, bentuknya bundar kepalanya, cuman ekornya berbeda. Ekornya sama dengan ekornya short atau ekornya sin atau ekornya lam, sama. Berada di tengah garis kalau qaf. Qaf itu ada di tengah garis. Qaf ini. Nah, titiknya ada dua yang membedakan, juga dari posisi juga titik yang membedakan.
Qaf titiknya ada 2, seperti itu. Qaf. Setelah itu huruf apalagi setelah qaf, huruf kaf. Huruf kaf posisinya berada di atas garis ya. Buat ini adalah garis utamanya dulu. Posisinya berada di atas garis. Saya buat ini garis utama. Kaf. Seperti ini. Kayak alif, kemudian ada ekornya agak panjang. Seperti ini. Kaf. Saya ulangi lagi, dari atas ke bawah, kemudian ditarik agak melengkung, dikasih hamzah di tengah, maka ini jadi huruf kaf. Kaf berada di atas garis. Kemudian huruf lam, ini adalah kaf, kemudian huruf lam. Lam itu bentuknya di atas sama dengan alif, kemudian di bawah sama dengan ekornya sin, ekornya sod, ekornya qaf, itu sama. Posisinya lam berada di tengah garis, sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah, tidak terlalu ke bawah. Ini lam, agak bentuknya kayak sorry bentuknya lam, kurang ke atasan, barusan tertutup, maaf, saya ulangi lagi. Bentuknya lam seperti ini. Nah, kayak pancing, yang suka mancing itu biasanya tahu bentuknya pancing seperti ini. Lam itu kayak pancing, jadi panjang di atas, kemudian melengkung di bawah. Kemudian huruf mim seperti ini, kayak mata, cuman ada ekornya kayak kecambah. Seperti itu huruf mim. Mim itu sebenarnya banyak modelnya. Mim ada 2 biasanya. Ada mim yang bentuk seperti ini, ada mim yang ekornya pendek. Cara nulisnya seperti ini, ekornya pendek. Ada yang ekornya sampai panjang ke bawah. Saya ulangi lagi, bentuk mim di bawah sini. Ini ada rangkap garisnya, mim yang mempunyai ekor ke bawah panjang seperti ini. Mim yang tidak ekor pendek seperti ini, dari sini kemudian tarik ke atas seperti itu, tarik ke atas kemudian dikasih ekor. Ini mim yang ekornya pendek, tidak sampai ke bawah. Kemudian huruf setelah mim, huruf nun. Huruf nun hampir sama dengan ekornya qaf, ekornya sin, shod, lam, itu hampir sama. Nun berada di tengah garis, bukan berada di atas, berada di tengah. Ini garisnya. Huruf nun seperti ini. Nun, maaf kurang, seperti ini huruf nun, sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Nun. Kemudian huruf waw. Waw hampir sama dengan qaf, cuman tidak terlalu panjang ekornya, tidak ada titiknya, itu huruf waw. Seperti ini, waw. Waw, saya ulangi lagi, waw, waw. Kemudian huruf ha. Nah, ini huruf ha. Itu dimulai dari sisi atas, posisinya berada di atas garis,
sisi atas, tarik ke bawah, kemudian ke atas lagi, kemudian buat lingkaran, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Huruf H, saya ulangi lagi, dari posisi kiri atas, tarik ke kiri bawah, ke kanan bawah, tarik ke kiri atas lagi, kemudian buat bundaran, tarik ke bawah. Saya ulangi lagi. Seperti ini, sama saja. Sudah. Huruf Hamzah karena isinya sama dengan isinya kaf. Hamzah seperti ini Hamzah, saya rasa itu mudah. Kemudian ya, wah ini sudah tempatnya hampir habis, saya anggap ini adalah garisnya. Kemudian saya buat huruf ya di sini saja. Ya, seperti ini. Kemudian tarik ke bawah dan buat lengkungan di bawah. Ada titik duanya. Ya. Seperti ini. Kayak bebek. Ya. Ya. Ya, ini sudah cukup. Dari semua ini, nanti seumpamanya ada yang perlu diulang, silahkan diulang sendiri, atau ada yang tidak paham silahkan diulang-ulang kembali videonya bisa diulang-ulang kembali untuk dipelajari di rumah. Jangan lupa ya, sediakan alat tulis, kemudian pakai pensil saja biar ketika rusak atau salah nulis bisa mudah dihapus. Dan ya, selamat mencoba. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami suatu ilmu dari apa yang telah menjadi usaha kita. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.